wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan semangat belajar walaupun berada di rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang belajar meneladani tokoh dalam biografi. Anak-anak tahu tidak apa pengertian dari biografi itu? Ada yang tahu tentang pengertian biografi? Baiklah, kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang atau cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya biografi itu didasarkan pada pengalaman hidup seorang tokoh. Dan tokoh yang ditulis dalam biografi itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal. Misalnya atlet, kemudian tokoh pahlawan nasional, kemudian selebritis, dan sebagainya. Itulah anak-anak yang disebut dengan biografi. Anak-anak tentang pengertian biografi. Kalau sudah jelas, Ibu akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu ciri-ciri biografi. Ciri-ciri biografi ada 3. Yang pertama, biografi didasarkan pada kenyataan atau fakta dan ditulis dalam bentuk cerita atau narasi. Jadi pada saat menulis biografi tidak boleh menggunakan daya khayal atau imajinasi. Yang kedua, kenyataan atau pernyataan itu harus didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam biografi. Yang ketiga, pernyataan atau masalah yang dihadapi oleh seorang tokoh. Bagaimana seorang tokoh itu menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya sehingga menjadi orang yang sukses dan terkenal. Itulah anak-anak ciri-ciri dari biografi. Ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Sekarang kita lanjutkan yang ketiga anak-anakku, yaitu struktur biografi. Seperti halnya cerita-cerita yang lain, struktur biografi mempunyai struktur. Struktur biografi ada 3. Yang pertama, orientasi atau pengenalan, yaitu berisi tentang data-data pribadi dari seorang tokoh. Data awal dari seorang tokoh, contohnya tempat tanggal lahir, nama, kemudian alamat, dan sebagainya. Itu yang ada di dalam orientasi, di dalam pengenalan. Yang kedua adalah kejadian penting. Kejadian penting ini berisi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang tokoh yang disusun secara kronologis atau urut, baik itu masalah yang menyenangkan, masalah yang meyakinkan, kemudian masalah yang menyedihkan, sampai orang itu menjadi terkenal. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi atau penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan atau pandangan penulis terhadap seorang tokoh. Itulah yang ada di dalam struktur teks biografi. Sudah jelas anak-anak tentang struktur teks biografi? Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu hal-hal yang dapat diteladani dalam biografi. Keteladanan tokoh adalah sikap yang bisa diteladani dan bisa dicontoh oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya rajin bekerja, rajin beribadah, suka menolong, kemudian pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Itulah sikap-sikap yang bisa diteladani dari seorang tokoh oleh pembaca. Yang kedua adalah keistimewaan tokoh. Keistimewaan tokoh itu adalah ciri khusus atau hal khusus yang dimiliki oleh seorang tokoh yang tidak semua orang bisa memilikinya.
Contohnya B.J. Habibie bisa menciptakan pesawat terbang, kemudian Insinyur Soekarno bisa memahami atau bisa menghafalkan 4 macam bahasa asing yang tidak semua orang itu bisa memilikinya. Itulah yang disebut dengan keteladanan dan keistimewaan dari tokoh. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan atau anak-anak bisa untuk mencari keteladanan dan keistimewaan tokoh, yaitu dengan membaca semua teks biografi secara cermat dan teliti. Nah, itulah anak-anak yang disebut dengan keteladanan dan keistimewaan dari seorang tokoh. Sudah paham dan jelas tentang hal itu anak-anak? Sudah jelas dan paham anak-anak tentang yang Ibu jelaskan tadi, dari mulai ciri-ciri biografi, kemudian pengertian biografi, struktur biografi, dan hal-hal yang diteladani dalam tokoh biografi. Kalau sudah jelas, kita akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.